Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali Mr. Yadi bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua, dengan siswa-siswi SMP Nasional Plus Lintas Global untuk kelas 8. Perlu Mr. Yadi beritahukan bahwa pada kesempatan pagi ini, Mr. ingin sekali menyampaikan informasi mengenai pembahasan tentang zat aditif dan zat adiktif ya. Jadi akan ada dua subbahasan yang akan kita bahas di pertemuan pembelajaran IPA di term ketiga semester kedua ini. Dan teman-teman harus belajar dalam keadaan semangat, kemudian senantiasa untuk termotivasi belajar tingkat tinggi, karena nanti ada hal-hal yang memang harus teman-teman kuasai di bab ini ya. Oke, pokoknya tolong pembelajarannya lakukan dengan serius, kemudian fokus, ya tidak melakukan hal yang tidak berhubungan dengan aktivitas pembelajaran kita ya. Nah, untuk pembahasan mengenai zat aditif, berarti kita berbicara mengenai apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa produk makanan barangkali secara tidak sengaja maupun sengaja kita pernah mengkonsumsinya. Dan kalau diperhatikan nanti di bagian ingredients ya, seperti Indomie itu suka ada ingredientsnya. Teman-teman bisa baca di sana kandungan apa saja yang terdapat pada kemasan makanan tersebut ya. Talking about additive, it is talking about our life ya, our behave. Jadi teman-teman mudah-mudahan tidak kesulitan membahas tentang pembelajaran zat aditif ini. Pokoknya teman-teman good luck, selamat mengikuti pembelajaran dan jangan lupa untuk senantiasa mencatat ya. Nah, demikian tadi pembahasan yang bisa Mister sampaikan mengenai tentang zat aditif. Nanti akan ada sesi di mana kita bisa tanya jawab lebih lanjut mengenai zat aditif apa saja yang terkandung dalam produk kemasan makanan atau produk kemasan minuman ya. Oke. Bismillah, untuk pembahasan mengenai zat aditif perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa penambahan zat aditif ini tentu ada alasan kenapa bisa sampai ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Salah satu alasan yang paling kuat itu adalah karena adalah alasan ekonomis. Karena dengan penambahan zat aditif, salah satu fungsi atau tujuan dari penambahan zat aditif tersebut adalah bisa memperlama usia makanan ya, sehingga penyimpanan bisa lebih lama. Hal ini sangat penting terutama bagi para penjual makanan dan minuman untuk menghindari terjadinya kebusukan makanan atau kebusukan minuman karena terjadi reaksi kimia dalam kemasan tersebut. Akhirnya ditambahkanlah zat aditif sehingga bisa memperlama proses pembusukan makanan sebagai reaksi normal fermentasi dari bahan-bahan yang memang tercampur di dalam makanan tersebut atau di dalam minuman tersebut. Ini baru salah satu tujuan dari penambahan zat aditif tentunya dalam bahan makanan ya. Kemudian tujuan lain mungkin teman-teman sepertinya juga sudah sedikit memahami. Tujuan dari penambahan zat aditif diantaranya adalah untuk menambah cita rasa sehingga membuat makanan itu menjadi terasa sedap atau lezat di lidah. Dan yang hal ini tentu saja akan sangat berdampak positif, terutama sekali pada pendapatan buat pedagang. Nah, itu ya. Nah, di pelajaran kita mungkin Mr. Yadi sedikit mengingatkan kembali. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai berbagai zat aditif yang terkandung di dalam makanan dan minuman ya. Ada kurang lebih 7 poin yang mungkin bisa kita dapatkan, bahkan lebih alasan kenapa bisa ditambahkan zat aditif dalam makanan atau minuman ya. Teman-teman, inilah zat aditif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mister coba membuat rangkumannya ya. Oke teman-teman,
inilah beberapa zat aditif yang biasanya terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dan ya beberapa mungkin seringkali kita konsumsi secara tidak sengaja ya. Yang pertama yang biasa ada atau ditambahkan dalam kemasan makanan itu adalah zat aditif pewarna ya. Nah, seperti kalau misalkan kita jalan-jalan ke pasar, kalau kita jajanan pasar begitu sangat berwarna-warni makanan, sehingga sangat menarik kita untuk bisa membeli makanan tersebut dan mencicipinya ya. Ini ada zat aditif yang tergolong dalam pewarna makanan atau pewarna minuman. Kemudian ada juga zat aditif yang termasuk ke dalam pemanis ya. Jadi penambahan pemanis ini mungkin salah satu tujuannya adalah untuk mencari solusi atau alternatif akibat kelangkaan pemanis alami yang mungkin biasa digunakan, atau bisa jadi karena mahalnya gula alami yang terbuat dari tebu, sehingga akhirnya ditambahkanlah pemanis buatan dalam rangka mengurangi biaya produksi dari sebuah makanan atau minuman. Kemudian ada juga sebagai pengawet ya, teman-teman. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai beberapa zat aditif yang tergolong ke dalam pewarna, pemanis, dan biasa banyak digunakan dalam skala industri, itu adalah pengawet ya. Pengawet ini banyak sekali disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal penggunaan pengawet dalam kemasan itu sudah diatur dan sudah ada undang-undangnya, mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Kenapa hal ini diatur dan ada undang-undangnya? Karena sangat berbahaya sekali jika pengawet yang tidak direkomendasikan itu akhirnya dikonsumsi. Akan mengakibatkan gangguan kesehatan tentunya, dan yang paling parah tentu saja akan menimbulkan kematian. Nah teman-teman, yang lain mungkin yang bisa misalnya disampaikan yang termasuk ke dalam kelompok zat aditif yang ditambahkan dalam kemasan makanan atau minuman, ada yang tergolong sebagai penyedap rasa. Itu tadi sudah misalnya disempat informasikan di awal bahwa penyedap rasa ini menjadi salah satu daya tarik buat para produsen untuk mendatangkan konsumen dan membeli produk-produk mereka. Nah, penyedap rasa tentu saja yang sering banyak digunakan, salah satu diantaranya adalah mecin ya. Kalau sekarang alhamdulillah banyak pilihan penyedap rasa yang masuk ke dalam kategori aman dan sehat untuk dikonsumsi ya. Beberapa produk mungkin pernah kita tentu saja dapatkan. Baik, kita mulai kembali pembahasan mengenai zat aditif dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain mungkin yang bisa misalnya disampaikan pada kesempatan kali ini, ada juga zat aditif yang masuk ke dalam kategori anti radikal bebas. Sebenarnya tujuannya sama saja untuk sebagai pengawet ya. Cuman anti radikal bebas ini biasanya untuk produk-produk yang sifatnya tidak disimpan untuk dalam waktu yang sangat lama ya. Seperti roti itu banyak menggunakan anti radikal bebas untuk mencegah ketengikan dalam waktu yang sangat singkat ya. Nah teman-teman, banyak sekali zat aditif lain mungkin yang bisa Anda dapatkan informasinya entah melalui membaca buku atau dengan browsing di internet. Ada juga zat aditif yang sengaja ditambahkan untuk menambah nilai gizi ya, sehingga makanan menjadi memiliki nilai gizi yang tinggi. Tujuannya diantara lain adalah untuk mencukupkan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada juga penggumpal ya, atau anti penggumpalan ya makanan. Itu mungkin nanti bisa pelajaran, dan jangan lupa untuk senantiasa mencatat ya. Nah demikian tadi pembahasan yang bisa Mister sampaikan mengenai tentang zat aditif. Nanti akan ada sesi di mana kita bisa tanya jawab lebih lanjut mengenai zat aditif apa saja yang terkandung dalam produk kemasan makanan atau produk kemasan minuman ya. Oke.